Yang lucunya kan ini kan Stadion GBLA kan bisa kapan aja didatengin gitu ya. Iya. Bisa kapan aja lu ambil rumputnya gitu. Iya. Kalau kita merefer dari pengalaman dulu, ingat gak waktu pas David Beckham ketika pra Piala Dunia Inggris lawan Turki yang dia gagal tendangan penalti, itu rumputnya tuh dijual di eBay loh. Masa mau begini terus gitu kan ya. Gue masih inget tuh musim kapan ya yang kantor Persib itu dilempari molotov sama supporternya sendiri. Lah yang gitu-gitu kan sama juga menyakiti diri sendiri ya. Karena kemarin kan waktu Liga 2 ada yang jadi pemain terbaik, hadiahnya 75 juta. Tapi dia bilang, belum dapat nih, berarti uang dari Beckham belum masuk. Kan Beckhamnya didenda 75 juta tuh. Sebenarnya pemain Persib Bandung itu, kalau misalnya Kluivert, menurut gue ya, kalau Kluivert membuat list 100 pemain, itu masuk. Maklok, Beckham, itu masuk sebenarnya. Sementara Messi sepertinya chemistry-nya dengan Jay Ilyas masih belum enak. Karena coba kita lihat, setiap Messi main masih belum menang kita kan. Sekali lagi selamat untuk Persib Bandung, Bobotoh yang merayakan gelar juara kemarin adalah gelar juara yang keempat untuk Persib Bandung sepanjang sejarah. Tapi Mas Yuki aman kan? Mas Yuki aman ya? Kemarin kayaknya ramai Bobotoh pada bersilaturahmi ke. Jadi gini, gue mau jelasin. Udah kan bahasan selesai kan ya? Tapi tadi mau bilang jelasin. Karena mau dijelasin ya gitu. Ya sudah selesai lah, kan sudah dibuat video klarifikasi juga. Dan Ciro juga secara personal sudah kontak gue juga. Oh iya? Gue diluruskan. Kalau Ciro nggak kontak, gue nggak akan luruskan. Oh, iya. Kan gue sebelum gue buat statement itu kan gue di awal katakan. Kalau ini tidak benar ataupun ini tidak valid, silakan koreksi gitu. Benar. Kalau sepanjang yang subjeknya itu nggak ada klarifikasi, berarti kan nggak ada masalah. Dia klarifikasi dan gue udah buat video untuk meluruskan dan permintaan maaf. Ya sudah. Wih keren, tapi memang di awal udah ada disclaimer kan, kalau memang salah teman-teman bisa koreksi. Ya gitulah Bobotoh. Jadi yang penting sekarang semua sudah happy ya. Semua apalagi juara Persibnya. Juara, semua udah clear. Oke, tapi memang untuk perayaan juara Persib ini mendapatkan full support ya dari pemerintah daerah ya, Pemkot maupun juga gubernur ya. Luar biasa ya, memang Persib ini kan dari data yang mereka miliki itu fansnya itu yang terdata itu 15 juta ya. Artinya follower mereka, loyalis mereka, fans mereka paling banyak di Indonesia, bahkan se-Asia barangkali ya. Jadi wajar kalau antusias dan respon dari muspida setempat itu sangat total, bahkan gubernur yang baru terpilih juga ikut meramaikan gitu kan. Wajar-wajar aja sih, karena Persib kan memang nggak mudah ya, untuk back to back itu nggak mudah. Gue rasa di era Liga 1, di era namanya Liga Indonesia ya, itu ya baru Persib yang back to back. Bali terakhir. Oh Bali pernah. Iya. Cuman bedanya kan kalau Bali diselang sama Covid tuh. Oh iya, jadi seolah-olah jadi nggak. Iya, jadi nggak. Iya. Tapi ini kan juga mengulang sejarahnya Coach Indra Thohir dulu ya. Waktu zaman penyatuan dari Perserikatan dari Perserikatan Galatama ke Liga 1 kan itu kan 94 ya. 94, 95 itu kan transisi ya. Jadi terakhir kali mereka juara Perserikatan, pertama kali mereka juara era profesional Liga 1. Nah, bukannya sini kan lihat bahwa rutenya udah disiapin nih untuk pawai konvoy arak-arakan Persib yang juga diiringi oleh para bobotoh dari Balai Kota sampai ke Wastu Kencana dan lain-lain sampai ke Gedung Sate. Artinya memang penting ya pemerintah kota memfasilitasi seperti ini. Iya penting ya, ini justru kesempatan buat pemerintah kota untuk mendekatkan diri mereka kepada masyarakatnya. Ini kesempatan dan itu yang memang dimaksimalkan betul oleh pemerintah kota, bahkan bukan pemerintah kota aja, Pemprov juga ambil alih. Asas manfaat. Betul. Artinya, jadi ajang juga ya. Betul, ini kan panggung. Sekalian. Iya, ini sekaligus jadi panggung. Dan memang itu karena momen ini kan susah ya, jarang-jarang untuk bisa diulangi lagi. Belum tentu setahun sekali loh. Oke, ini menarik nih. Kalau sepak bola udah jadi panggung bagi tokoh-tokoh tertentu. Banyak kepentingan lah ya. Ya, apakah ini justru hanya menguntungkan si tokoh tersebut atau ini bisa aja saling menguntungkan selama ya sama-sama memberikan benefit? Iya, kalau buat gue pribadi nggak ada masalah. Mereka quote on quote menunggangi sepak bola gitu ya. Kan itu udah bahasa yang umum lah. Sepanjang mereka benar-benar menunjukkan kontribusinya buat sepak bola. Konkret ya? Konkret gitu ya. Kayak kemarin misalnya ini contoh kecil.
Kang Deddy langsung kasih bonus 2 miliar. 1 miliar dari dia sendiri. Bahkan dia rinci tuh 800 juta dari tabungan saya. Terus jual sapi. sampai jual 200 dari jual sapi. Satunya lagi dia dari urunan PNS. Gitu-gitu kan. Ya nggak apa-apa. Pokoknya sepanjang itu mereka memberikan kontribusi nyata, memberikan support dan fasilitas yang memang konkret gitu ya, bagus aja nggak masalah. Tapi kalau menjelang kampanye jangan. Biasanya kan gitu. Ini kan setelah kampanye. Oh, setelah kampanye. Itu yang menarik tuh ya. Ada yang menunggangi sepak bola justru gagal ya. Iya, banyak tuh kayaknya. Banyak itu tuh. Yang di DKI kan banyak yang berhasil tapi tidak sedikit juga yang gagal ya. Betul. Imbang-imbang lah. Gelagatnya sih kayaknya udah pada siap-siap nih pada nyalon ya. Kita tunggu aja nanti di pemilu tahun 2029 ya. Nah, layaknya tim-tim juara di Eropa itu kan biasanya juga keliling, dikawal atau diarak ya, konvoy pakai bis masing-masing yang atapnya terbuka, semua pemain di situ pegang piala segala macam. Persib juga punya, ada bandros, dan kalau kita lihat Persib juga merupakan salah satu kota destinasi wisata di Indonesia. Alamnya bagus, banyak kuliner dan pengelolaan Persib sendiri, kedekatan antara manajemen dengan fans juga ini cukup baik. Ini udah bisa mengarah belum Mas Said dan juga Mas Cuke menuju ke olahraga pariwisata? Iya, kalau ke pariwisata mungkin di momen itu bisa ya. Tapi untuk dijadikan ini reguler agak susah. Karena kita tahu ini kan momen yang tidak setiap hari ya? Tidak setiap hari, bahkan setiap tahun aja belum tentu ya. Sehingga untuk dijadikan ini sebagai wisata olahraga agak-agak sulit sih. Iya, kalau gua tambahin memang nggak mudah ya dengan kultur sepak bola kita sekarang, di mana tim-tim itu masih nomaden, artinya nggak punya stadion sendiri, nggak punya stadion yang tetap gitu kan. Jadi berbeda kalau dengan katakan di Eropa ya, mereka punya stadion yang benar-benar dikelola secara mandiri ya oleh masing-masing klub, sehingga itu bisa dijadiin spot wisata, spot bisnis juga ya, sektor bisnis lainnya lah buat klub-klub pemasukan tambahan lain, karena dari situ mereka bisa make up tuh semua stadion katakan sebagai museum ya. Jadi kemarin gue sempat ke Turki juga tahun lalu, ikut salah satu akademi untuk kayak di sana tuh kayak pertandingan persahabatan lah. Nah, ketika ke sana kita ada sesi untuk datang ke Galatasaray, ke klub Galatasaray, ke stadionnya yang sangat megah luar biasa. Nah, mereka itu benar-benar make up seluruh kompleks stadion itu menjadi tempat wisata ya. Jadi ada urutan-urutan. Dan identitas dari Galatasaray itu kerasa banget ya. Jadi ada ruang ganti kita bisa datangi, lapangan kita bisa datangi, terus ada tour guide-nya juga. Ini tempat pemain-pemain bintang mereka berkumpul dan seterusnya. Terus juga ada store-nya di situ gitu ya. Karena memang itu ada atau tidak ada seremoni, itu setiap tahun pasti ada yang datang turis-turis untuk bisa mengetahui. Kalau sekarang kan orang-orang ataupun juga wisatawan untuk mengetahui misalnya Persib nih dengan sejarah yang luar biasa, kemana mereka datangnya? Paling ke Sulanjana, ke sekretariat kan, lihat pialanya segala macam. Itu kan nggak representatif untuk jadi tempat wisata. Nah, karena itu mestinya nih yang kayak seperti ini tuh harus dijadikan peluang bisnis tambahan juga buat klub-klub agar mereka mendandani lah bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan Pemkop ataupun juga Pemprov setempat, swaklola gitu ya, terus bangunlah itu menjadi sebuah destinasi wisata yang gue pikir tuh menarik ya. Benar. Nah, ini menarik nih soal tadi peluang bisnis, mungkin kata kuncinya itu supaya menambah pemasukan klub juga. Dan seiring dengan itu Persib mau IPO tahun 2026. Artinya ini menjadi klub kedua ya setelah Bali United. Nah, ini bisa dibilang sebagai satu momentum yang menandai majunya sepak bola Indonesia ke arah industri yang benar-benar total industri. Iya, tapi tantangannya kan ini apakah investor mau berinvestasi di sepak bola? Karena kita tahu sepak bola kita ini abu-abu wilayahnya. Penuh ketidakpastian. Walaupun sekarang lebih better ya. 2 tahun terakhir ini better lah, lebih baik. Tapi tetap penuh ketidakpastian, bagaimana supporternya. Sekarangnya dalam 2 tahun ini masih ada kerusuhan, masih ada masalah-masalah yang membuat investor agak mikir 2 kali untuk bisa berinvestasi di sepak bola. Gue merefer dari apa yang pekan lalu kita podcast di sini sama Pak Dede ya. Arpa ya. Dia kan juga ikut cipin di bursa saham untuk Bali United. Dia bilang boncos bos. Jadi ya gini. Memang kalau untuk sebuah idea gitu bagus ya. Bagaimana kedepannya industri sepak bola ini benar-benar bisa menarik investor ya untuk ikut chip in gitu ya. Supaya
keuangan klub lebih sehat gitu ya, Yeah. industrinya lebih maju. Bali sudah memulainya itu, walaupun memang kelihatannya belum smooth ya. Yeah. Itu bisa dipahami karena memang Bali ini basisnya kan bukan dari perserikatan ya. Yeah. Tim-tim yang kuat secara loyalis itu kan tim-tim perserikatan. Tradisional. Yang punya basic supporter yang Yeah. loyal gitu, itu kan perserikatan. Bali kan bukan. Yeah. Jadi mungkin itu salah satu kendala yang membuat kelihatannya agak sulit ya untuk dapat big investor gitu Yeah, ya. yeah. Kecuali mungkin perusahaan-perusahaan yang terkait dengan bisnisnya Bali United. Yeah, gitu ya. yeah. Tapi kalau Persib ini menarik ya, kita akan lihat ya. Persib Yeah. ini kan masa pendukungnya ataupun juga jumlah supporternya itu disebut-sebut sampai 15 juta. Ya, se-Jawa Barat tuh ya. Se-Asia itu paling tinggi, paling besar. Mungkin termasuk Big 10 atau Big 12 dari dunia barangkali. Karena nggak banyak. Itu mungkin juga sejurus dengan jumlah populasi kita juga ya. Yeah. Nah itu barangkali bisa menjadi test case nih. Kalau Persib turun ke lantai bursa dengan background aset yang mereka miliki, aset supporter yang mereka miliki, siapa tahu bisa berubah, bisa lebih baik, bisa lebih positif. Ya. Apalagi kemarin pas pengumuman bahwa Persib akan melantai di bursa itu kan langsung dibuka ketika pas seremoni kan oleh Pak Glenn ya. Dan langsung Pak Glenn nodong ARA ya, Malwara Sirait ya. Mau chipin berapa? 100 miliar gitu ya. Itu gue kira itu hal yang bagus ya, show off tapi seperti memancing gitu loh. Memancing interest dari kelompok pengusaha lain untuk ikut ya. Jadi kita akan lihat, semoga saja sukses. Dan seiring dengan jumlah loyalis yang mereka klaim itu kan, supaya klub-klub lain juga mulai bisa meniru dan mengikuti metode itu. Karena pada ujungnya sepak bola kita itu sehat kalau mereka datangnya uangnya itu dari industrinya mereka, bukan dari chipin pemiliknya ataupun ownernya. Kalau kayak gitu kan lalu gue bahas itu mah nunggu ownernya bosen aja deh, begitu bosen ditinggalin tuh, kan nggak sehat gitu. Itu salah satu instrumen peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh klub. Gitu. Karena sebenarnya Persib sendiri basicnya udah ada ya, pengelolaan mereka udah bagus, kemudian juga mereka punya basis supporter yang kuat, loyal, dan juga selama ini penjualan merchandise juga oke ya. Nah itu dia yang menurut gue selain IPO ya, seharusnya ini yang belum betul-betul terjamah ya oleh klub-klub di Indonesia gitu, bahwa merchandise ini masih agak sulit untuk bisa mengatrol ekonomi klub. Karena ya mungkin harganya yang masih terlalu mahal dan juga bagaimana rule of game di Indonesia yang masih terlalu banyak barang-barang KW, bajakan, sehingga dengan harga yang relatif jauh bedanya antara original dan KW ini, orang banyak lebih pilih KW. Ini yang membuat perekonomian klub dari penjualan merchandise, Tapi kayak misalnya agak sulit. Kalau beli merchandise free nonton di stadion, itu kan ada juga tuh bundling kayak gitu. Ini lumayan ngangkat gak? Iya bisa jadi ya, ini memang harus dipintar-pintar ya manajemen untuk mengakali hal-hal tersebut. Tapi yang paling penting kalau menurut gue soal harga sih kalau masalah merchandise ini. Bagaimana caranya harganya ini nggak terlalu tinggi, bedanya nggak terlalu jauh dengan produk-produk KW, atau paling nggak masih terjangkau lah. Kan sekarang seluruh klub di Indonesia semuanya udah lokal ya, produk-produk lokal banyak. Tapi harganya masih harga luar gitu loh, 700.000, 800.000. Sehingga sulit ya buat para supporter untuk beli gitu. Mau beli ori gitu. Betul. Jadi memang itu gue tambahinnya, itu jadi isu juga sih di klub ya, karena bagaimana mereka bisa disupport oleh apparel branded gitu ya, kalau tidak ada proteksi. Kan sulit gitu. Bagaimanapun kan apparel yang mensponsori tim tersebut ya, itu kan pasti juga mereka ingin untung ya, ingin ada feedback gitu ya. Kalau produk mereka nggak diprotek, nggak dilindungi, masih juga ada bajakan-bajakan di luar, ya susah. Akhirnya pelan-pelan tapi pasti mereka akan angkat kaki juga. Itu yang gue kira juga jadi bagian isu di sepak bola kita sih. Benar. Oke. Tapi kemarin perayaan gelar juara Persib agak sedikit ternoda nih ya dengan adanya tindakan dari para supporter yang tidak bertanggung jawab, melakukan pengerusakan di stadion dan juga motong-motong rumput. Ini apa yang salah? Ya, kalau ini gue nggak membenarkan. Ini pada senyum kayaknya inget masa lalu ya, waktu zaman-zaman di lapangan gitu. Ya, gue sekali lagi ya, gue tidak membenarkan tindakan-tindakan tersebut. Tapi di sisi lain ini hal-hal yang biasa ya terjadi di sepak bola. Bahkan gue ingat betul terakhir liputan Piala Dunia
Sombong. 2022 di Qatar, itu supporter Argentina turun. Turun ke lapangan untuk potongin jala gawang. Iya. Supporter tuh ya? Supporter. Karena biasanya kan kiper tuh. Ya, pemain juga kadang-kadang suka potong jala gawang untuk sebagai kenang-kenangan. Sebagai kenang-kenangan. Ini yang memang bahkan beberapa di antara mereka. Tapi tidak dengan rumput kan? Nah, kalau rumput gue nggak lihat ya. Iya. Kalau tali gawang, jala gawang, itu bahkan pemain pun gunting dan dikalungin sama dia kan. Iya, tapi memang nggak ada rumput gitu. Iya sih Fadli, gue juga ingin sampaikan bukannya kita menormalisasi ya cara seperti itu. Tapi bahwa itu faktanya memang sudah umum terjadi ya. Di basket juga kan bahkan ringnya juga digunting kan. Michael Jordan juga gitu kan. Tapi yang nggak ngerusak rumput juga nggak fasilitas ngerusak stadion lainnya. Iya, dan ya itu memang peradaban sih ya. Di kita tuh memang umumnya begitu ya. Bukan membenarkan tapi harus ada cara edukasi yang ya gimana ininya lah kiatnya gitu ya untuk bisa mengingatkan supporter, karena sebenarnya kan kemarin Persib udah diketahui juara kan. Pasti harusnya sudah diantisipasi kan. Seperti apa nih tindakan-tindakan penonton, pasti akan turun gitu. Pasti turun. Harus dicegah nih properti-properti yang punya pemerintah termasuk lapangan itu. Gimana supaya itu diedukasi ke supporter, lu jangan ambil rumput ya, atau lu jangan bakar ebot, atau lu gitu-gitu. Atau mungkin selama ini kita nggak pernah nyangka kalau supporter ngambilnya rumput gitu. Sampai ini bisa nih ditanam di rumah nih gitu. Bagus ya rumputnya. Wah, berarti kan emang bukan buat kenang-kenangan, itu buat ditanam di rumah gitu. Aduh emang. Dan yang lucunya kan ini kan Stadion GBLA kan bisa kapan aja didatengin gitu ya. Bisa kapan aja lu ambil rumputnya gitu. Kalau kita merefer dari pengalaman dulu, ingat gak waktu pas David Beckham ketika pra Piala Dunia Inggris lawan Turki yang dia gagal tendangan penalti, itu rumputnya itu dijual di eBay loh. Rumput yang di slip itu. Itu kan ya bukti bahwa apa ya, sebenarnya buat supporter mungkin itu berharga sekali ya. Sesuatu ya. Tapi itu memang momentumnya beda gitu. Dia nggak bisa tiap tahun datang ke situ, nggak bisa tiap saat dapat momen itu kan. Kalau rumput GBLA ini kan setiap waktu bisa datang ke situ, setiap kesempatan lu bisa potong itu gitu. Jadi ya mungkin ini bagian dari ekspresi begitu gembiranya ya supporter untuk supaya mereka nggak kehilangan momentum, kemudian mereka coba ambil satu kenang-kenangan Tapi lagi-lagi jangan dinormalisasi. Ini kan dilaporin juga ya sama Pemkot ya, tindakan pengerusakan yang dilakukan sampai akhirnya ditangkap polisi tuh. Itu nggak tahu jadi tersangka atau enggak. Apakah ini memang perlu dipidana atau cukup dibina aja? Terus ini juga tambah lagi ada polisi yang luka juga ya di insiden kemarin. Iya, kalau gue sih, kalau gue tidak membenarkan, tapi memang kalau pidana menurut gue terlalu berlebihan sih. Iya, mungkin yang paling Bina aja lah ya. Dibina atau dipanggil suruh denda lah. Suruh ganti atau masuk barak militer. Masuk barak. Pemprov bagian dari kenakalan tuh. Bagian dari kenakalan. Jadi kalau pidana terlalu berlebihan sih. Karena ini kan euforia kecintaan mereka terhadap Persib Bandung kan. Artinya perlu pembinaan lah untuk bisa kedepannya lebih beradab lagi lah. Iya. Tapi ini memang soal pengelolaannya, karena ini menarik Iya. Persib kan, fix pakai GBLA. Terus yang laporin ini adalah Pemkot sebagai pengelola. Ini memang gimana sih aturannya Mas? Iya, kan yang setahu kita dari referensi tadi yang udah kita kebet-kebet itu, ternyata sejak 1-2 tahun terakhir memang sudah ada penandatanganan swaklola antara PT PBB Persib dengan Pemkot ya. Pemkot ataupun Pemprov, gue nggak tahu tuh GBLA tuh punya Pemkot atau punya Pemprov ya. Yang jelas sudah ada kesepakatan untuk swaklola selama 30 tahun. Artinya kan kalau terjadi apa-apa dengan fasilitas Persib lah yang tanggung ya. GBLA itu Persib yang tanggung. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai sedramatis itu ya cara penanganannya. Tapi bahwa memang harus ada edukasi, ada pencerahan kepada supporter agar sama-sama menjaga fasilitas umum gitu ya, fasilitas negara, pemerintah untuk sama-sama dikawal bersama lah. Itu tetap perlu ya. Benar. Tapi kalau sampai terlalu ekstrim gitu ya, dipidanakan ya terlalu berat sih maksudnya. Ekstrim. Artinya yang penting adalah ada edukasi menyeluruh ya. Pembinaan menyeluruh ke semua lapisan, bahkan sampai grassroots para supporter. Oke. Nah, ini kan juga mengakibatkan timnya didenda, disanksi. Entah itu karena pelanggaran pemainnya atau ulah supporternya. Yang lagi-lagi muaranya adalah timnya sebenarnya yang akhirnya mengalami kerugian karena harus didenda. Termasuk Persib
Itu hampir 1 miliar ya untuk Persib tuh karena ada macam-macam tuh pelemparan botol. Akumulasi ya. Akumulasi ada pelanggarannya Siro, terus kehadiran Boboto di laga versus Persita misalnya gitu-gitu, termasuk ada insiden pelemparan botol dan lain sebagainya. Ini terlalu ngaruh nggak sih untuk sedikit menodai ya gelar juara yang diraih dengan adanya denda yang termasuk salah satu yang terbesar ya, hampir 1 miliar. Ya kalau menurut gue sih ya nggak terlalu lah. Memang ini ngurangin hadiah aja ya? Mengurangin hadiahnya kan 7,5 ya? Iya. 7,5, tinggal potong dari hadiah aja. Jadi nggak terlalu, yang penting kan euforianya itu udah menjadi sebuah kado tersendiri. Itu lebih mahal ketimbang harga sih. Iya Fadli, kalau ingat itu sebenarnya ini bukan kejadian pertama ya. Persib sebagai klub yang paling banyak dendanya. Dari dulu Persib tuh paling banyak dendanya. Sampai ada yang julid, nih Komdis seneng banget nih kalau denda Persib. Itu nilainya gede-gede banget gitu. Terus dibanding-bandingkan dengan denda-denda yang klub yang lain gitu. Kok nggak setara gitu ya. Ya mungkin kalau diulang-ulang kan jadi banyak akhirnya kan. Kan ketika pengulangan pada kasus tertentu maka akan jadi berlipat-lipat. Yang Persib mungkin yang itu terjadi pada Persib karena mereka kalau diakumulasi banyak pelanggaran-pelanggaran sehingga akhirnya jadi double-double dendanya. Dan ini tentu juga supporter terutama ya harus juga melihat ini sebagai sesuatu yang miris ya, prihatin ya. Walaupun mereka ingin menunjukkan loyalitas mereka, militansi mereka, tapi tetap harus ada dalam koridor fair play, sportif, dan menjaga klubnya gitu ya. Karena bagaimanapun kan ini klub mereka ya. Mereka harus juga bertanggung jawab lah. Jangan sampai setiap tahun tuh subsidi dari LIB itu terus berkurang banyak gitu ya. Karena harus membayar denda yang dilakukan oleh oknum-oknum supporter. Mereka ini kan nggak mewakili supporter Persib secara keseluruhan ya. Tapi kan klaster-klaster tertentu aja yang sulit diatur gitu loh. Nah ini harusnya diantara mereka harus saling ngingetin, tim kita tuh levelnya udah naik loh. Benar. Masa mau begini terus gitu kan ya. Gue masih inget tuh musim kapan ya yang kantor Persib itu dilempari molotov sama supporternya sendiri. Lah yang gitu-gitu kan sama juga menyakiti diri sendiri ya. Protes boleh, ketidakpuasan boleh, tapi harus tetap diekspresikan dengan cara-cara yang wajar, cara-cara yang yang beradab lah gitu. Termasuk juga saat mereka mengekspresikan kegembiraan. Harus yang positif lah. Kemarin kan ada yang jatuh, ada yang cedera. Jatuh dari jembatan itu Pati itu. Kan jadi nggak produktif ya. Tadinya kita ingin memberikan rasa gembira kepada semua masyarakat, ikut konvoy, tapi tiba-tiba ada yang celaka kan. Jadi akhirnya ya gitulah. Oke. Jadi kita di sini juga pengen mengajak semua supporter di seluruh Indonesia untuk yuk sama-sama dukung tim yang kita cintai dengan cara yang lebih elegan dan tidak merugikan satu sama lain, yang merugikan diri sendiri, merugikan klub, apalagi kalau misalnya membahayakan supporter tim lawan. Oke. Ini ada masih soal ini dikit lagi. Mungkin orang juga bertanya, kalau misalnya tim didenda, kan banyak bukan semua Persib doang ya, Persija, ya hampir semua tim lah ada sanksi dan dendanya. Itu kemana? Atau nanti dananya diputar lagi, karena kemarin kan waktu Liga 2 ada yang jadi pemain terbaik, hadiahnya 75 juta. Tapi dia bilang, belum dapat nih, berarti uang dari Beckham belum masuk. Kan Beckhamnya didenda 75 juta tuh. Ya kan? Jadi itu uang-uang yang terhimpun dari denda-denda itu kemana masuknya, Mas Ais? Ya ke PT LIB itulah. Karena semuanya kan, ada yang dibayar ya, ada yang dibayar langsung dendanya itu, atau ada yang potong subsidi. Atau potong hadiah dari trofi juara itu. Balik lagi ke LIB, dan LIB ini nanti yang akan mengelola ini menjadi sebuah dana operasional mereka, sekaligus sebagai misalnya untuk bayar trofi-trofi pada pemain terbaik, top skor dan sebagainya gitu. Iya, nilainya memang besar kalau dijumlahin untuk semua tim yang tampil di Liga 1 tuh kan ya. 1 miliar aja Persib ya, belum yang lainnya mungkin bisa 5 miliar kali kalau total ya. Dan itu memang kembali ke mereka ya. Tapi perlu ini juga sih dikonfirmasi nanti apakah ini masuk juga ke PSSI, karena kan itu yang melakukan hukuman itu atau Komdis ya. Komdis kan PSSI kan. Betul. Nah itu yang harus dikonfirmasi, tapi yang pasti itu tetap dikelola dalam koridor pengelolaan ya. Karena LIB kan juga mereka punya banyak program juga, terus termasuk juga pendidikan wasit ya, refreshment wasit segala macam, pasti untuk operasional situ, dan itu kan nanti akan diaudit, akan dilaporkan ke klub. Yang notabene klub ini kan pemilik 99% saham LIB, jadi klub itu akan melihat secara rigid kemana aja aliran dana
cash in cash outnya termasuk denda mereka itu kemana. Mereka yang paling tahu. Cuma kan nggak mungkin dipublish ke masyarakat juga kan. Karena ini kan bukan perusahaan publik ya. Jadi hanya hanya stakeholder aja yang pasti tahu. Memang gitu. ada transparansi dari LIB ke klub-klub kontestan. Iya pasti ada laporannya. Nah ini juga menarik karena Persib lagi berburu pemain kan, setelah pemain-pemain Persib juga rumornya kan pada cabut gitu. Iya. Bukan rumor lagi, udah. Ya. Nah yang merapat siapa aja? Iya, kalau yang cabut kan udah Ciro udah pasti cabut. Kevin Mendoza juga sudah mengumumkan dia bakal pergi. Nick Kuipers juga bakal pergi. David Da Silva juga bakal pergi. Rahmat Irianto juga. CLBK ya, balik ya. Mungkin. Terus Edo juga mulai digodain sama Dewa. Beckham juga sudah kasih sinyal dia bakal. Karena emang kontraknya mau habis. Kontraknya habis di tahun ini ya. Sebelum musim mulai. Dan ada beberapa nama yang disebut Sadil katanya. Sadil katanya sudah deal cuman masih belum diumumkan ya. Kemudian Berginho yang dari Borneo ya. Borneo, kemudian Peralta juga. Luciano pemain Perak FC juga kabar bakal datang ya. Ini memang masih cukup banyak ya nama-nama yang disebut sebagai pemain-pemain yang bakal jadi bintang Persib masa depan. Iya, ini memang momentum ya untuk permajaan lagi. Gue pikir ya permajaan ataupun juga siklus baru. Dari Bojan Hodak dengan squad yang baru, karena mayoritas pemain-pemain pilar dari Persib akan berganti klub. Dan itu normal-normal aja, karena sekarang boleh dibilang pemain-pemain itu mungkin sudah ingin dapat tantangan yang berbeda. Karena kan mereka aim-nya sudah tercapai kan ya. Mereka coba tantangan baru, di samping juga ini sudah jadi bagian perhitungan bisnis juga. Kan kalau mungkin ya teorinya kalau pemain itu sudah back to back juara, rasa laparnya kan beda. Ya, mungkin itu juga diantisipasi oleh Persib, makanya beberapa bulan sebelum kompetisi ini rampung kan manajemen Persib itu sudah mulai menghitung nih siapa kontrak yang habis, siapa yang akan diperpanjang dan seterusnya, karena mereka tahu begitu tim ini juara maka itu dimensinya akan berbeda dan juga akan membuat keputusan dalam rekrutmen maupun juga pelepasan tim juga akan berbeda. Dan terbukti setelah juara kan banyak pemain yang akhirnya hengkang kan ya. Itu boleh dibilang 70% ya pemain utamanya. Pemain utama ya, kita bukan bicara seluruhan tim ya. Pemain utamanya itu pilar-pilarnya kan dari depan udah hilang 2, Ciro sama David Da Silva. Kemudian Tyron juga udah hilang juga. Terus belakangnya juga gue baru dapat info si Gustavo Franca juga out juga. Berarti sama Nick Kuipers out 2 hilang tuh berarti kan. Habis dong. Rahmat Irianto juga hilang gitu kan. Makanya yang terbaru itu isunya kan kalau untuk pemain-pemain yang ada di Liga 1 itu Borneo yang jadi incaran banyak tuh. Peralta, kemudian juga Berginho, emang bagus itu. Dan Pato juga bagus sebenarnya. Nah, Pato kan kemarin baru balik lagi ya. Tapi kan kalau lihat musim sebelumnya kan luar biasa Gacor. Itu. Nah, terus tentu kita harus juga ingat bahwa Persib Bandung itu dalam 2 musim terakhir memang mereka bisa back to back. Suka nggak suka harus diakui pemain asing mereka luar biasa. Pemain asing mereka luar biasa. Apakah berarti orientasinya Persib juga akan mostly pemain asing? Iya, pasti. Dan kira-kira dari nama-nama yang disebutkan tadi bakalan cocok nggak sama filosofinya Bojan Hodak? Gua selain tadi yang disebutkan Bang Yuke ya bahwa Persib ingin melakukan permajaan. Ini gue dapat info A1 ya. A4 mungkin. Kertas. Letter. Ini Persib mau melakukan budgetnya terbatas, mau memangkas budget. Mungkin pemain-pemain ini karena sudah back to back juara sehingga negosiasinya mereka akan lebih mahal. Iya, bisa lebih tinggi harganya. Ini yang bikin Persib akhirnya melepas mereka dan coba mencari pemain baru. Meskipun ini terlalu beresiko ya, karena kita ingat di musim lalu Madura United yang sampai final Championship Series juga melakukan perombakan bahkan 90% ya. Pelatihkan lulinya doang. Betul, pelatihnya ganti, pemainnya 90% ganti. Hasilnya kan kita bisa lihat, mereka babak belur di musim ini. Bahkan nyaris degradasi selamat. Nah, ini yang juga harus diantisipasi oleh Persib. Karena kalau 70% mereka berubah meskipun pelatihnya masih tetap Bojan Hodak, ini kan perlu adaptasi lagi, chemistry lagi. Ini tentu harga yang harus dibayar ya, karena memang budgetingnya mungkin agak sedikit dirampingkan sehingga pemain-pemain yang jadi bintang harus pergi. Ya, tapi memang ini kecenderungan bagi tim-tim yang udah juara, apalagi misalnya 2 kali beruntun ya. Kayak seolah-olah ya udahlah kita istirahat dulu, pengeluarannya dikurangi dulu gitu. Toh kita baru juara 2 kali. Beda halnya dengan tim yang lagi kita harus juara musim ini atau dalam 2 musim ke depan kita harus juara. Pasti kan lebih jor-joran gitu.
Emang secara psikologis akan seperti itu ya? Ya apa ya, sustainably ekonominya juga kan perlu diperhitungkan. Kan untuk bisa mereka existing di level elit ataupun juga dengan goalsnya itu juara kan itu harus dengan budget. Tapi kan mau IPO, nanti nggak menarik kalau misalnya pemain kalau pemainnya nggak glamor nggak menarik dong. Tapi Persib ya sejelek-jeleknya Persib dia selalu ada di orbit teratas. Kan untuk investor yang penting mereka kan ada terus di persaingan elit kan. Gue pikir sih walaupun ini terjadi pergantian yang sangat besar nanti di tubuh tim Persib Bandung, mereka akan tetap menjadi salah satu kompetitor juga. Tinggal nanti kita cermati siapa yang akan datang nih. Tadi kan sempat disebutkan oleh Ais sepertinya pemain-pemain dari Malaysia ya yang akan didatangkan karena Bojan juga sebelumnya dari Malaysia juga. Tentu Bojan sudah tahu juga pemain-pemain yang sudah mulai dalam bidikan ya, termasuk Goicekea kan, juga penyerang yang sangat bagus, 20 game, 11 gol, jadi luar biasa. Kemudian juga ada Putros juga yang dari timnas Irak yang bermain di Port FC. Port FC bukan, ini Putros. Thailand ya. Thailand, yang dari Kuwait juga ada ya. Dan ya kita akan lihat nanti seperti apa. Tapi selebihnya pasti pemain-pemain asing yang sudah existing nih. Jadi pasti akan rebutan. Ya tadi Ais bilang kan kayak Madura ya. Kemarin kan luar biasa itu ya. Jaja, Rivera. Habis itu semua ya. Misalkan Lulinya aja kan. Emang kecenderungan seperti itu selalu terjadi di liga kita. Jadi siklus pemainnya tuh di situ-situ aja. Muter-muter ganti-ganti tim aja. Tinggal tambahan beberapa. Nah itu yang kita akan lihat. Gitu. Iya bahkan beberapa musim lalu ya ini di orde lama dalam tanda kutip. Banyak tim-tim yang tadinya juara bahkan ada yang degradasi ya. Petrokimia ya, Persebaya ya sempat. Persik juga pernah habis juara degradasi. Habis juara degradasi karena pemainnya habis. Setelah mereka juara, pemainnya pindah ke tempat lain, ke klub lain, mereka justru habis. Tapi gua rasa tidak dengan Persib Bandung. Tidak. Tapi Dewangga juga ya kabarnya jadi bidikan Persib untuk musim ini. Karena Dewangga pernah diseleksi juga waktu itu kan. Sama Bojan ya? Iya. Enggak bukan sebelumnya ya, sebelum. Iya. Tapi kabarnya memang Bojan juga udah approaching lagi ya sama Dewangga. Iya. Oke. Nah ini juga Beckham ya, akhirnya dipanggil timnas. Ini menjawab lah pertanyaan atau ekspektasi, requestan lah dari ya mungkin kita semua termasuk masuknya Mas Ais. Dari Persib lah sebagai tim juara ada 1 atau 2 pemain. Gimana menurut masuknya Mas Ais dipanggilnya Beckham ke Bali? Iya gue pikir ini layak lah. Layak meskipun ada orang-orang yang sedikit julid ya. Bahwa ini dipanggil karena rame di medsos ya. Kok ini tim juara nggak dipanggil, tapi menurut gue dipanggilnya Beckham ini layak. Kita perlu apresiasi apa yang dilakukan oleh Beckham setelah panjang musim ini. Bahwa kedewasaannya meningkat, permainan juga bagus. Dan dipanggilnya Beckham ini kan cukup beralasan, karena Marcelino ini kan cedera. Gaya permainan Beckham itu istilahnya 11-12. Cedera ya? Marcelino bukan cedera, tapi sanksi ya. Akumulasi kartu. Dan dengan cederanya Septian Dwi Cahyo itu pantomim Septian Bagaskara ya. Itu membuka jalan Beckham untuk masuk. Artinya Beckham bisa jadi opsi untuk mengisi posisi Marcelino Ferdinand yang nggak bisa main karena gayanya mirip nih gitu. Iya. Kalau gue sih memang dari ketika kita match day kemarin ya di bulan Maret itu gue udah sempet sounding juga gitu. Setelah match day bulan Maret kemarin gue sounding juga bahwa apakah Beckham itu layak dipanggil? Oh layak. Kalau dipanggil layak. Persoalan kan tinggal nanti bagaimana dia bisakah bersaing dalam kompetisi antar pemain itu kan. Kok layak ya layak karena bukan karena suara-suara dari supporter tapi memang dia sudah menunjukkan performa dia yang sangat konsisten. Gue pikir ini musim terbaik Beckham ya. Bagaimana peran dia sangat influential sekali, kemudian juga perkembangannya juga sangat bagus dan dia step up dari junior ke senior itu memang dia adalah pemain yang menjalani proses itu. Benar. Dari U19 ya? Iya, 19-23 kemarin kan bawa Indonesia juara SEA Games kan. Dan nanti tinggal bagaimana nih Beckham bisa nggak dia compete ya dengan senior-seniornya karena di posisi dia itu sekarang kan juga ada Egy juga, ada Yakob juga yang sama-sama flanker kan. Cuman tadi dikatakan oleh Ais benar bahwa tipenya itu tipe skillful gitu kan sama kayak Marcelino, sama kayak Egy juga yang bergerak di antar lini, yang melakukan penetrasi, inverted gitu kan. Itu kan gayanya Beckham. Tinggal opsi ini yang bisa dirangkum oleh Kluivert untuk menentukan siapa yang pada kesempatan kali ini yang akan terpilih masuk ke squad
kemudian mana yang harus menunggu. Sekarang kan layernya udah penuh nih layernya. Jadi nanti ada yang di lapangan, ada yang di bench, ada yang di tribun. Ya suka nggak suka memang itu realitanya. Karena kita nih dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia, kita ini yang paling banyak memanggil pemain 32. Cina itu cuma 26 apa gitu. 26 apa 25 ya? Ah itu dia kan. Jadi ya karena beda, kalau itu kan hak pelatih untuk manggil pemain, untuk apalagi ini ada waktu untuk seleksi kan, biar dia menentukan nanti siapa yang akan dia panggil di roster terakhir gitu ya. Iya. Oke, nah kemarin kan ada Lili Pali juga. Sebenarnya di Persib juga kan masih ada Mark Klok yang bagus ya. Sebenarnya layak nggak sih Mark Klok? Atau karena lihat di lini tengah ini udah penuh, ya udah susah juga. Sebenarnya pemain Persib Bandung itu, kalau misalnya Kluivert, menurut gue ya, kalau Kluivert membuat list 100 pemain, itu masuk. Mark Klok, Beckham, itu masuk sebenarnya. Mungkin Rahmat Irianto, ada Malis, masuk ke dalam list 100. Tapi kan yang dibutuhkan kan 30-an. Ujungnya 23 gitu kan. Ya akhirnya melihat juga kepadatan di lapangan tengah. Mark Klok mungkin harus ngantri ya di belakang dari Ivar Jerner, di belakang apalagi sekarang ada Pelupesi gitu kan. Terus di belakang ada Tom Haye juga kan. Bukannya dia nggak qualified, Cuman ini kan menyangkut antrian, urutan gitu loh. Itu yang perlu disadari oleh masyarakat bahwa ya kondisi timnas sekarang memang levelnya berbeda. Kecuali kita seperti era sebelumnya yang lebih banyak mengandalkan lokal. Kalau sekarang kan kita memang pure abroad ya. Yang kita harus menyesuaikan yang lokalnya gitu. Nah, di timnasnya sendiri ini kan juga ada kedatangan baru, Simon Tahamata sebagai head scouting ya, atau pemandu bakat ya. Emang kita sudah seperlu itu? Artinya kan ini berarti mau nambah lagi dong ya, walaupun misalnya tugasnya holistik ya, baik memandu bakat di dalam negeri dan maupun di Eropa gitu, atau di luar negeri, diaspora. Ini menarik sih, kita mungkin baru sekarang ya head scouting itu diumumkan ke publik ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada head scouting yang diumumkan ke publik sebagai sebuah bagian dari kepelatihan. Jadi kalau gue lihat Pak Erick Thohir ini memanage PSSI agak mirip-mirip klub ini. Kita ingat bagaimana kesuksesan seorang Sir Alex Ferguson di Manchester United itu tidak lepas dari scouting talent yang begitu luar biasa. Bagaimana mereka menemukan Ryan Giggs, mereka menemukan Cristiano Ronaldo yang kita nggak tahu siapa tuh. Tapi tiba-tiba diumumkan ganteng, bukan cuma ganteng tapi bagus di lapangan gitu. Makasih. Nah, ini yang mungkin coba diadopsi oleh PSSI ya. Mereka bukan hanya berfokus kepada pelatih, tapi juga ada head scouting. Bahkan kalau menurut gue ini adalah staf kepelatihan paling gemuk ya yang pernah ada sepanjang sejarah timnas. Karena ada penasehat teknis, ada head scouting, ada analis segala macam. Selain jumlahnya banyak, tapi namanya juga nama-nama yang mentereng ya. Betul. Ya ini yang menurut gue ya kita patut apresiasi sih gitu loh. Terlepas dari nanti apapun hasilnya, ini patut kita apresiasi. Apalagi Simon Tahamata ini kita tahu dia legendnya Ajax Amsterdam, dan dia memang qualified banget untuk bisa menjadi head scouting. Dia juga jadi talent scouting di Ajax, Standard League juga pernah, dan bahkan dia punya Simon Tahamata Soccer Academy. Artinya memang dia sangat concern, sangat fokus untuk pembinaan pemain-pemain muda ini. Pokoknya mirip-mirip Mas Yuke lah ya, piawai untuk menemukan bakat-bakat muda, pembibitan muda gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, Simon Tahamata ini, Om Simon ini stay di mana? Di Indonesia? Apakah di Belanda? Kalau dia stay di Belanda, dia akan maksimal untuk mengamati pemain-pemain diaspora yang punya darah keturunan Belanda. Sementara yang di Indonesia ini bisa jadi terlewati. Kalau seandainya dia stay di Belanda, ini bisa diakali, dia harus pilih orang Indonesia sebagai perwakilannya. Misalnya merekrut Coach Indra Syafri gitu untuk jadi staffnya untuk bisa menjadi head scouting di justru pertanyaannya kenapa nggak Coach Indra Syafri aja? Iya, ini sebuah terobosan yang menarik ya. Pertama gue ingin katakan karena sekarang kita spektrum pemain timnas kita ini sudah luas ya. Nggak cuma bicara lokal tapi juga abroad. Perlu figur yang sangat kuat dan sangat concern pada identifikasi talent nih, talent identification ataupun juga radar untuk pencari bakat. Nah, figur dari Simon ini diharapkan mewakili kebutuhan itu. Karena sebelumnya itu timnas mempercayakan talent scout itu kepada staf pelatihnya. Jadi staf pelatih masing-masing timnas yang berbeda-beda ini itu punya tim scouting sendiri. Jadi mereka bergerak sendiri-sendiri. Mereka mencari talent sendiri-sendiri gitu kan. Nah, ini yang mungkin dibaca oleh PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir sebagai ketua umum
wah sepertinya kita harus harus regroup nih, harus digabung di satu jadi sebuah kompartemen tersendiri. Karena kita spektrum kita luas, pencarian kita lebih luas, kita harus ada orang yang memang punya figur, dia berbau-bau Indonesia dan Simon ini kan memang asal Maluku gitu kan ya. Jadi secara kultur dia sudah tahu tentang karakter dan juga kelebihan pemain-pemain Indonesia seperti apa. Dia juga winger dan pemain-pemain kita tuh punya kelebihan selalu dari sektor flanker. Benar. Jadi tepat banget gitu ya dan dia juga sudah pengalaman banyak di Youth Academy di Eropa. Dia juga lama di Belgia juga, bahkan dia warga negaranya Belgia. Nah jadi dari situ mungkin diharapkan bahwa Simon ini banyak bisa memberi memasang mata, ya tentu tadi kata Ais nggak cuma di yang gue harapin juga nggak cuma dia mengamati pemain-pemain abroad yang ada di Eropa, tapi juga di Indonesia. Artinya akan ada divisi baru ya, yang ini istilahnya kayak pohon faktor gitu ya. Dia di atasnya nanti ada yang staffnya dia di Eropa dan juga yang ada di Indonesia. Yang terpenting modulnya sama. Kriteria talent identification-nya harus sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh tim ini, oleh tim scouting, sehingga anak-anak yang nanti akan terjaring dan punya potensi itu memenuhi kebutuhan timnas secara karakter, secara skema gitu ya. Jadi lebih tajam lagi. Itu sih menurut gue bagus ya. Perlu lah itu. Artinya masih akan ada beberapa lagi pemain naturalisasi. Oh iya. Gini. Tapi Mas Yuki kemarin kita ngobrol, kita mau nambah berapa lagi, udah numpuk. Untuk youth itu, sekarang kan level kita naik. Sekarang youth kita kan udah di Piala Dunia nih. Berarti untuk next generation. Simon Tahamata tuh kan 2010 pernah datang ke Maluku dan dia mengomentari tentang gebrakan kita ketika itu melakukan naturalisasi terhadap pemain-pemain timnas seperti Eloko. Kemudian ada Iqbal Nevo, terus ada Greg Nokolo. Dia bilang kalau cuma sporadis, cuma by event aja, accidental, maka nggak akan long last. Nah, Simon sekarang melihat timnas dengan proyek naturalisasi ini berbeda dengan yang dulu. Kalau sekarang ini memang berkesinambungan. Kita yang U17-nya kemarin ada Welber. Terus ke atas dikit ada, ke bawah dikit ada Raven. Welber di 16, Raven 20, terus ada Tim Gapens, ada Max Dion. Terus di atasnya lagi ada Rafael Strike. Kan ini perlu di feeding terus kan. Supaya kesinambungan itu nggak putus. Karena gimana pun nanti ujungnya mereka yang di junior ini kan akan ngefit ke atas. Kalau gapnya terlalu jauh dan nggak disiapkan dari sekarang, wah nanti itu repot PSSI. Jadi kayak one season wonder. Timnas yang di senior ini kan dia akan menua juga gitu. Harus mulai disisipin kan ke atas. Makanya Marcelino, Rizkydo itu jadi idolnya buat di bawah bahwa ini akan ada proyeksi nanti yang di U20 akan naik ke 23 loh. Itu ke senior loh. Itu yang mungkin akan coba dirangkum oleh Simon ini dalam sebuah metode supaya kesinambungan dalam scouting itu terjadi buat timnas. Gitu. Jadi supaya ada sistem yang jelas, struktur yang jelas, metode yang jelas dan solid ya. Karena ada dalam satu struktur tadi. Kita lihat nanti sepak terjangnya Om Simon ya. Mudah-mudahan memang bisa menghasilkan keajaiban seperti harapannya Pak Erik ya. Mudah-mudahan PSSI dan Simon bisa bekerjasama dan menghasilkan keajaiban. Kita lihat juga ini masih ada tanda tanya sebenarnya soal pemanggilan Elkan Bagot ya. Bagot sudah ada di Bali, awalnya orang mengira wah TC nih. Tapi ternyata liburan. Iya, setelah diumumin nggak ada nama Bagot di sana. Coach Patrick sudah mengeluarkan klarifikasi atau penjelasannya, terus dari PSSI juga mengeluarkan penjelasan. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Elkan Bagot? Kalau gue ya ini mungkin ya ini asumsi gue aja, ini ada sedikit punishment dari entah itu PSSI dan atau pelatih Patrick ya. Karena kan alasan yang dilontarkan PSSI dan Coach Patrick kan ini sama. Bahwa Elkan Bagot, misalnya alasan yang dilontarkan Bang Arya Sinulinga, Exco PSSI. Elkan Bagot sudah dipanggil di bulan Maret lalu saat jelang pertandingan Bahrain dan Australia. Tapi dia menolak karena ingin fokus klub. Dan Coach Patrick juga menjawab hal serupa ya. Bahwa Elkan Bagot menolak. Tapi kan itu logikanya itu di bulan Maret. Pas lagi kompetisi Pas kompetisi divisi championship jalan. Blackpool masih main. Sekarang kan udah enggak. Udah libur. Blackpool nggak main. Kemudian juga klub pemilik Bagot Ipswich Town juga tidak main. Artinya dia sudah free lah. Dan dia pun sudah liburan ke Bali. Nah yang jadi pertanyaan kenapa sekarang nggak dipanggil lagi? Mungkin ini ada sedikit punishment gitu ya pada Elkan Bagot. Apalagi sekarang di posisi yang ditempati Bagot sudah bertumbuk pemain-pemain yang sudah memuaskan. J.I. Jazz, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Jordi Ahmad gitu.
Justin Hubner, bahkan Kevin Dix kalau diperlukan juga bisa dimainkan di posisi itu. Sehingga tidak ada Bagot sudah nggak jadi masalah lagi. Ini mungkin yang jadi yang gue curiga kenapa Elkan Bagot nggak dipanggil lagi sekarang. Iya, memang spekulasi-spekulasi itu terus beredar ya di media sosial. Ya menurut gue ya sudahlah, move on aja. Karena toh dari sisi kedalaman untuk posisi center back tuh udah cukup kita ya. Bukan berarti kita nggak butuh, nggak perlu. Tapi gue yakin nanti kesempatan berikutnya pasti toh dia akan kembali juga. Ketika mungkin dia dari sisi personalnya sudah merasa nyaman, sudah settle, klubnya dia sudah fix. Selama ini kan dia dipinjam bolak-balik terus kan. Barangkali kalau lihat dari kerangka positifnya dia menganggap posisi gue belum aman nih. Tolong jangan panggil gue dulu gitu. Ini kalau dari sisi positifnya ya. Tapi kalau negatifnya tadi yang Ais bilang ada ketidaksinkronan kan. Tapi it's okay. Kita move on. Tapi sebenarnya aneh juga ya kalau misalnya klub kok ngasih pilihan kayak gitu. Kalau misalnya lu kan klub dianya sendiri. Dia sendiri merasa kenapa dia harus begitu gitu? Karena dia sendiri di klub masih struggle. Tapi malah lebih banyak main di timnas. Jadi dia nggak mau seperti ada anggapan dari pemilik klub, lu kalau di timnas mainnya kayak begini, tapi kalau di klub tuh nggak bisa kasih yang terbaik. Kira-kira gitu ya menurut tanggapan kita gitu. Jadi ya kita maklumin aja, nggak usah terlalu berpolemik panjang lebar karena sudah sering banget dibahas soalnya. Kita move on aja ke depan, bahwa kita punya center back yang cukup solid, udah banyak urutan-urutannya lah di situ. Oke. Tapi tadi Kevin Dix cedera, terus Sandy Walsh juga terbaru katanya cedera. Sandy Walsh cedera. Sudah mulai main lagi ya. Bahkan kemarin dia bawa FC Copenhagen juara kan, juara Liga Denmark dan Super Denmark. Akhir pekan ini dia masih main nih di Piala Denmark. Artinya kalau seandainya dia tetap fit ya kemungkinan dia bisa main. Oke. Next ya, kita coba menakar juga peluang Indonesia lawan China di malam takbiran ya. Betul ada. Jadi kemungkinan nobar rame-rame bakal seru tuh. Ada yang nonton di stadion, ada juga nonton ya di masing-masing. Nah kita lihat pemain China-nya siapa sih yang perlu diwaspadai? Iya, Serginho ya. Ini gelandang baru dari naturalisasi Brazil ya. Dan dia punya daya kejut luar biasa ya, bisa coming from behind. Nah ini yang harus diantisipasi oleh timnas Indonesia ya, karena China ini punya kalau kita lihat gaya mainnya saat lawan Indonesia, dia cenderung tertutup ya, defense kemudian counter yang mematikan, dan 2 gol ke gawang Indonesia kan itu kejutan-kejutan dari China ya, terutama gol kedua ya, bagaimana kita asik nyerang, mereka lempar bola jauh ke depan dan akhirnya kita tidak siap. Ini yang harus diantisipasi, dan mereka punya senjata baru dari Serginho ini yang harus diawasi betul oleh para pemain Indonesia. Selain Serginho? Ya sebenarnya ada Wule juga ya. Cuman Wule ini kita beruntung, Wule ini pemain yang paling senior, pemain yang paling produktif di timnas Cina, ini nggak bisa main karena cedera. Semoga ini menjadi sebuah keuntungan buat kita, walaupun secara keseluruhan Cina tetaplah tim yang sangat mengancam. Mereka kan main setim ya. Sebagai tim. Dan gue gini, kalkulasinya kita kalau menang sama Cina, maka nilai kita akan 12. Kalau Bahrain itu imbang sama Arab, Australia kalah, kita udah pasti qualified ke fourth round. Karena Bahrain nggak akan mungkin kejar poin kita. Dan kita udah killing Cina. Paling nggak kita kunci peringkat 4 minimal. Tapi kalau Arab Saudi kalah, Bahrain menang. Nah ini masih agak ngeri-ngeri. Tapi walaupun kita tetap masih di atas, karena kita sekarang kan leadingnya kan 3 poin dari Bahrain. Jadi fokus pertama ke situ dulu, bagaimana must win nih, harus menang lawan Cina. Setelah itu lawan Jepang ya udahlah, kita lihat nanti bagaimana lawan-lawan kita. Jepangnya kan bilang mau pakai pelapis. Iya memang, hanya 4 pemain intinya dipertahankan, selebihnya banyak pemain pelapis. Apakah ini yang namanya pelapis Jepang ya tetap Jepang. Apalagi mereka main di kandang sendiri. Maka kita fokus di sini aja. Nah, tadi menyambung apa dikatakan Ais tentang cara bermain Cina. Iya, Cina ini pasti cara mainnya akan sama. Karena mereka akan melihat dan memantau bagaimana cara bermain kita. Ketika kita tandang ke sana, kan kita sengaja dikasih suruh pegang bola. Kita selalu, timnas kita itu secara umum ya, kalau kita unggul possession, kita hasilnya kurang bagus. Bahkan di timnas junior pun juga, gue ngobrol sama pelatih timnas junior ya. Dia bilang pemain-pemain kita itu, kalau disuruh pegang bola, kitanya yang deg-degan. Karena lost ball-nya banyak. Tinggi. Ya itu sama kayak waktu kita tandang ke China kan. Iya itu dia. Ini sebenarnya apakah karena kurangnya passing progresif? Karena kita dominan ball possession, tapi nggak ada umpan-umpan tusukan gitu. Begitu Tom Hai main, baru tuh masuk tuh itu, passing progresif. Itu menurut gue ada kombinasi antara pilihan taktik yang kelihatannya tidak seimbang ya, sama memang
kondisi squad yang tidak sekumplit sekarang ataupun tidak sekumplit ketika kita menghadapi Bahrain itu beda banget. Kita belum punya Joao Pelupesi, kita belum punya Ole, ya kan waktu itu juga lawan Cina, Marcelino tuh dicadangin. Sekarang Marcelino dalam posisi yang on fire walaupun nggak main ya lawan Cina. Tapi itu kan menunjukkan bahwa tim yang ketika menghadapi Cina di leg pertama dengan sekarang itu berbeda sekali. Tapi cara pendekatan Cina akan sama. Pasti mereka sebagai tim tamu akan menunggu. Mereka nggak akan main terbuka, nggak akan melepas. Dan ini tantangan buat kita. Dan kalau kita bisa mengatur tempo ya, nggak buru-buru untuk killing the game, maksudnya bernafsu gitu ya untuk mencetak gol cepat, itu juga bisa bahaya. Jadi harus waspada betul. Gue lebih setuju kita bermain dengan cara Bahrain. Walaupun Cina bermain di belakang bola, low block gitu ya. Kita nggak usah terlalu maksa untuk tembus gitu. Kita jangan kepancing. Jangan kepancing, karena begitu kita high pressing ataupun high defensive line, pasti kan ada lubang di belakang nih. Benar. Dan Cina punya kemampuan counter attack yang efektif. Iya, itu bukti gol pertama itu yang gue takutin. Cina itu dia low blocknya sangat dalam ya, dia pertahanan sangat dalam. Dan ini biasanya tuh pemain-pemain itu tuh kepancing. Kepancing untuk coba cetak gol cepat karena merasa di atas angin kan, menguasai. Dan itu kan yang kejadian di Australia juga itu. Bagaimana kita menguasai bola, tapi akhirnya counter attack gol ini yang harus hati-hati. Itu fungsinya Joao Pelupesi. Betul. Joao itu yang bisa ngatur temponya, ngontrol gamenya, kapan dia saatnya progresi, kapan saatnya melakukan percepatan, atau dia track back lagi yang ngatur pola. Itu yang kita nggak punya sebelumnya. Betul. Mudah-mudahan aja nanti Joao Pelupesi benar-benar dia fit gitu ya, terus dia main enak, nyaman, apalagi dia udah punya pengalaman positif main di GBK gitu kan. Pikir ini vibe-nya positif, vibe-nya. Mudah-mudahan ini nggak menipu kita ya. Karena ketika waktu itu juga kita mau ke Cina biasanya juga kita optimis tinggi, tapi begitu kita pemain-pemain dikritik habis menang gitu. Kebalikannya suka gitu kan. Jadi di tengah pembagiannya jelas ya, kalau misalnya Joao Pelupesi on fire, terus juga Tom Hai juga on fire, yang satu bagi bola, yang satu netralisir, ball winner. Jadi waduh, lini tengah kita harusnya menjanjikan ya. Apalagi kalau Ricky Kambuaya main ya. Kan dia tuh kemarin waktu lawan Bahrain ya, dia main tuh di 15 menit beda. ya. Walaupun 15 menit terakhir, tapi dia membuat banyak variasi yang berbeda. Dan gue kok bermimpi ya dia bisa main di momen yang bersama dengan Egy. Wow. Gue nggak tahu apakah Egy main sebagai starter ataukah dia bermain nanti yang kedua, tapi kalau dia main bareng sama Buaya, itu dia tektokannya enak gitu. Chemistry udah dapat ya? Dapat gitu. Ya tapi kita akan lihat lah. Semoga aja nih tambahan amunisi dengan kembalinya Egy ke timnas, kembalinya Yakob itu membuat kita lebih tajam. Kita kan persoalannya kan kepada penyelesaian akhir. Kita lawan Bahrain minimal 3 gol itu. Yang tap in 2 kali. Marcelino sama si Eliano gitu loh. Iya, tapi yang selain di tengah dan depan itu yang jadi bikin deg-degan gue sih pribadi, itu di belakang ya. 3 ini siapa yang dipilih? Apakah Max Hilgers dipilih atau trio yang sudah pakem ya, Rido, Jay Ijes dan Justin Hubner. Karena kalau kita lihat 3 ini, Jay Ijes, Rido dan Hubner ini udah solid banget. Tapi kan ada nama besar Max Hilgers nih. Sementara Max Hilgers, dia juga rela nggak dicadangin ya. Sebagai pemain yang sementara Max Hilgers sepertinya chemistry-nya dengan Jay Ijes masih belum enak. Karena coba kita lihat, setiap Max Hilgers main masih belum menang kita kan. Ya itu yang lawan Cina itu kan. Lawan Cina kita kalah, lawan Bahrain dia imbang tapi katanya seki lah itu. Iya. Kemudian lawan Australia juga kita kalah saat Max Hilgers main di belakang ya bersama Jay Ijes. Ini yang menurut gue berani nggak? Berani nggak sekelas Patrick Kluivert mencadangkan Max Hilgers gitu? Sering kita bahas soal itu. Kalau gue kira sih memang jangan ngambil resiko lah ya. Kita tetap aja dengan komposisi terbaik di belakang. Kita udah lihat bagaimana performa Jay Ijes, Rizky Ridho dan juga Justin Hubner sudah sangat solid. Ya bukan berarti kita tidak mengapresiasi value yang dimiliki Max Hilgers ya. Tapi ya dia juga harus memahami kebutuhan taktik ya. Saya pikir Kluivert cukup mengetahui lah situasi seperti ini gitu. Oke, sambil para pemain fokus di TC dan menghadapi partai selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia, mungkin boleh kita bahas juga bagaimana masa depan para pemain diaspora ya, yang kontraknya sudah habis atau pemain yang timnya terdegradasi. Nah ini ada beberapa nama seperti Rafael Strijk, terus Tom Hai dan juga Jay Ijes. Ya kalau Jay Ijes sih mungkin relatif aman ya, banyak yang mau. Bolonya kabarnya mau, Udinese, Torino, bahkan sekelas Inter Milan dan Juventus juga disebut tertarik ya.
yang jadi masalah ini kan pemain-pemain seperti Rafael Strijk, kemudian juga Saint Patinama. Ini yang tidak terlalu banyak klub-klub luar negeri yang tertarik ya. Yang dikhawatirkan kalau dia gabung ke Liga E1. Karena dari pengalaman-pengalaman yang udah-udah, pemain diaspora yang gabung ke Liga 1 grade-nya nih turun. Performanya turun. Bahkan bukan hanya di Liga 1 ya, di Liga Asia Tenggara seperti Jordi Amat kan saat dia pindah ke JDT, gaya mainnya juga berubah jauh. Penurunannya terasa banget. Ini yang patut dipertimbangkan oleh pemain-pemain itu. Jangan sampai mereka buru-buru mengambil keputusan untuk bisa bermain di Indonesia. Iya, ini memang siklus profesional yang bisa terjadi oleh siapapun ya. Dan suka tidak suka memang pemain-pemain diaspora kita juga mereka harus step up juga atas performanya di klub. Dan usia juga kalau kita tahu kan kayak Shane, kemudian juga Tom Haye sudah mulai nggak muda lagi ya. Jadi pasti kompetitivitasnya akan berbeda. Menurut gue yang penting mereka bermain di luar lah, jangan ke Indonesia. Kalau nggak salah Shane ataupun Sandy Walsh yang sudah sepakat sama Port ya. Buriram. Itu Dean James ya? Bukan. Saint Patinama. Jadi nggak apa-apa. Thailand itu kan liganya kan masih lebih baik dari kita. Dia kan level memang tinggi kan. Kan Asnawi, kemudian juga Arhan juga kan main di Liga 1-nya Thailand. It's okay lah menurut gue ya. Tapi jangan ke Malaysia kecuali ke JDT ya. Maksudnya seburuk-buruknya karena ini tergantung kepada bagaimana nilai jual mereka, nilai tawar mereka terhadap klub-klub Eropa. Kalau mereka akhirnya harus drop down gitu ya, jangan terlalu jauh drop down ya. Apalagi ke Liga 1, karena ya tadi katakan Lais benar sekali, kita khawatir ya begitu main ke Liga 1 itu environment-nya nggak support mereka. Kemudian juga iklimnya ya, maksudnya ya perilaku di sepak bola kita kan takutnya malah kontraproduktif buat mereka. Itu dia mengapa adanya Simon Tamata kaitannya juga itu, karena mereka ini pada akhirnya di senior ini mereka akan luntur sendirinya seiring dengan perjalanan waktu. Jadi perlu ada pemain muda yang siap di orbit ke atas dan mereka kalau bisa tetap main di Eropa tuh, jangan balik ke sini gitu kayak. Ya Rafael Strijk kan sebenarnya udah dibantu ya main di Brisbane. Betul. Pemiliknya punya kita. Terus oleh Romani, kemudian Marcelino kan juga di Oxford pemiliknya juga orang kita. Ya yang kayak gitu-gitulah mereka harus dibantu juga. Karena kita harus sadar juga masyarakat kita bahwa pemain abroad kita itu bukan yang tier elit sebenarnya. Betul. Bukan tier 1 ya? Bukan tier 1. Jadi ya harus menerima gitu loh. Makanya kalau gue sih realistis, yang penting lu jangan kesini dah. Lu di sana aja udah di luar. Di mana kayak pokoknya jangan ke Indonesia. Oke, itu harapan kita ya. Dan mudah-mudahan pemain-pemain abroad segera dapat klub dan kalau bisa masih tetap di kompetisi Eropa. Betul. Atau di luar negeri. Oke, kita bungkus tadi bahasan soal timnas. Kita geser ke Eropa untuk bahas nih hasil pertandingan di Conference League. Antara Chelsea yang berhasil comeback lawan Real Betis dan skor akhir 4-1. Berarti trofi Chelsea di kompetisi Eropa udah komplit nih ya? Iya, dia sudah dapat semua ya. 5 semua. Champions, Liga Eropa, Piala Winners, Piala Super. Nah, kemarin UEFA Conference League tuh. Lengkap dia. Satu-satunya yang punya 5. Siapa sih? Emang tim lo Chelsea. Tapi memang kalau kita melihat satu pertandingan kemarin final ya, karena gue lihat kalau di bracketnya kan European Conference League ini nggak menarik memang. Timnya kan pun namanya juga aneh-aneh gitu ya. Tapi kemarin memang itu wajar kalau mereka sampai di final karena memang mereka dua tim yang sangat compete ya. Dengan level dan versi mereka ya. Dibanding kontestan lainnya. Iya betul. Dan wajar sih sebetulnya Chelsea bisa memenangkan laga karena dari possession mainnya juga Chelsea dominan. Walaupun perimbangan dari masing-masing tim dalam berbalas serangan tuh cukup merata. Tapi yang klinis Chelsea. Dan Chelsea punya mental yang lebih bagus. Gue lihat kedalaman skuad mereka juga cukup bagus gitu ya. Walaupun muda-muda ya. Iya, mereka sempat tertinggal tapi mereka comeback. Pemain-pemain pengganti mereka Jadon Sancho juga yang main di babak kedua malah dibikin gol. Terus juga Cole Palmer ya. Cole Palmer. Kuncinya itu sih. Masuknya Cole Palmer. Palmer sih memang itu best player kemarin. Atmosfer pertandingan ya. Dan kemenangan 4-1 sih itu pantas sih. Oke, selamat untuk Chelsea yang berhasil mengamankan trofi UEFA Conference League ya. Dan sekarang saatnya kita coba baca dulu nih komen-komen dari para netizen yang ada di episode minggu lalu. Jadi yang kemarin udah pada komen-komen, kita coba bahas sekarang ya beberapa di antaranya. Nah, ini dari Iman Tea. Emang paling benar ganti operator liga
Apalagi lihat hukuman komdisnya lucu-lucu dan itu berpengaruh ke tensi antar supporter juga. Oke, ngeri nih. Minta ganti operatornya pakai operator asing. Iya, sebetulnya kalau kita belajar dari Kamboja udah pakai operator Jepang dan hasilnya kita bisa lihat loh. Mereka liganya sekarang ada di atas kita. Iya. Kita disalib sama mereka dan klub-klub mereka ini sudah bisa bersaing di level Asia. Mereka 2 tahun lalu mengalahkan Bali United di Piala AFC. Dan kemarin di semifinal AFC Challenge Cup juga mengalahkan Madura United. Mereka sampai ke final. Artinya memang ini ada hal yang positif dengan saat mereka menggunakan operator liga. Tapi gue pernah nanya ini. Hal ini gue pernah nanya langsung ke Bang Arya ya. Bang, kenapa nggak pakai operator asing aja kayak di Kamboja? Ya mereka pakai operator dari Jepang. Ya ini alasannya bahwa nggak bisa segampang itu kata dia karena di sini operator itu harus melakukan pendekatan dengan kepolisian dengan segala macam sehingga perlu operator dalam negeri yang mengerti hal semua itu gitu. Itu yang menurut gue birokrasi teknis atau strategis. Nggak gini, kalau menurut gue secara aturan sebenarnya nggak ada yang larang. Tapi kan ingat liga ini itu punya klub. Jadi klub-klub ini mereka sekaligus pemilik saham di liga. Kalau merekanya nggak berkehendak, kita mau ngomong cawe-cawe saya gimana juga nggak didengerin. Karena ini kan memang eksklusif punyanya liga. Jika ada keluhan yang kemudian itu jadi sebuah kesimpulan harus ganti operator asing, ya semua berangkat dari keinginan bersama dari klubnya. Kita punya 18 klub, atau mungkin tambah Liga 2 ya. Karena Liga 2 20, berarti ada 38. Ya lihat dari, tapi kan saham yang terbesar di Liga 1. Kalau mereka merasa nggak ada yang perlu diganti, ya nggak bisa juga, kita kan susah kita loh. Tapi bahwa kita juga harus akui, Ais dan juga Fadli, ada progres yang positif nih. Di 2 musim terakhir itu memang banyak perbaikan-perbaikan, banyak make-up yang positif. Misalnya LIB mengadakan VR gitu kan ya. Itu juga goodwill dari Pak Ketum kan. Mereka benar-benar melakukan pendidikan wasit, refreshment wasit. Bahkan Liga 2 itu sudah melakukan dari sekarang mulai training VAR gitu. Itu kan hal-hal positif yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi ya kita Bapak takut nggak siaran ya? Kan kalau operator mah nggak ada hubungan sama TV right. Tapi maksud gua ya kita boleh memberikan usulan ataupun juga saran. Tapi kan ujung-ujungnya yang mengalami, yang merasakan, yang berkepentingan ya klub. Itu sih sebetulnya. Oke, next. Siapa lagi nih? PT LIB dan Komdis kalau masih pengurusnya dipegang pengurus klub-klub Liga 1 gak bakalan maju-maju. Karena gak bakalan adil menjatuhkan sanksi ke klub-klub yang mereka pegang. Harusnya pengurus PT LIB dan Komdis dipegang oleh orang yang netral atau pakai tenaga asing buat kelolanya. Oke. Itu balik lagi tuh. Balik lagi. Berarti pertanyaan yang sama ya. Next. Yang berhak mengganti operator Liga, PSSI atau Exco, mohon pencerahannya. PSSI sama Exco sama. Exco bagian dari PSSI. Ya ujung-ujungnya induknya memang yang menentukan semua kebijakan besar itu PSSI. Iya. Jadi kalau PSSI menganggap bahwa kinerja dari LIB ini udah oke ya PSSI mungkin nggak akan action. Iya, artinya memang masih ada kekurangan, tapi melihat dari 2 musim ke belakang sudah ada progres yang positif kan ke arah yang positif gitu ya. Betul. Oke, jadi soal mengganti tadi ini PSSI mungkin juga semua stakeholder lah ya, termasuk klub tadi. Oke, next. Ini kayaknya banyak nih. Dari Taufik, Bang, Infoloker. Ikut job fair ya. Tanya berata tuh. Ditanya Mas Ae sama Syuki nih. Kirimkan ke email bawah ini ya. Juni nih, PRJ ntar.